Rusia khawatir marinir AS di Australia lakukan intervensi militer ke Indonesia. В 2020 тоже удастся поработать постоянно, будем работать контракты, соответствующие программы. Sanksi negara-negara yang berminat dan juga dengan pihak BBM. Спасибо. Уважаемый господин президент, дамы и господа, ООН и других международных организаций, включая и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, многие из которых продолжают работать и по сей день. Rusia nampaknya memang menganggap Indonesia sebagai mitra strategis di Asia Tenggara. Hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia sudah terjalin sejak puluhan tahun lalu. Saat masih menjadi Uni Soviet, Rusia rupanya memberikan dukungan penuh di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Dukungan Soviet ini berupa membantu pembentukan negara Indonesia. Apalagi saat itu Republik Indonesia baru seumur jagung, namun sudah dilanda berbagai macam cobaan. Pemberontakan di dalam negeri hingga adanya agresi militer 1 dan 2 Belanda menjadikan kemerdekaan Indonesia terancam. Pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Moskow, Rusia beberapa waktu lalu, Vladimir Putin mengingatkan hal ini kepada Indonesia. Izinkan saya mengingatkan pada Anda bahwa negara kami, Rusia, membantu pembentukan kenegaraan Indonesia, memperkuat posisi Republik saat awal kemerdekaan di kancah internasional, kata Vladimir Putin dikutip dari Kremlin pada 1 Juli 2022. Putin menjelaskan bahwa Soviet kala itu mengirim berbagai sumber daya kemanusiaan untuk turut serta membangun Indonesia. Pembangunan semacam infrastruktur umum hingga rumah sakit menjadi sasaran bantuan Soviet ke Indonesia. Dengan partisipasi spesialis, insinyur, pembangun, objek besar transportasi dan infrastruktur industri kami, stadion, rumah sakit, dan lembaga penting lainnya dibangun di Indonesia, bahkan di antaranya terus bekerja hingga hari ini, jelas Putin. Putin juga ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia terkait bisnis dan ekonomi. Secara alami, perhatian khusus diberikan pada kerjasama perdagangan dan ekonomi yang menunjukkan dinamika yang baik. Pada 2021 misalnya, perdagangan bilateral meningkat lebih dari 40% dan dalam 5 bulan pertama tahun ini, peningkatannya lebih dari 65%. Dalam konteks ini, kedua belah pihak menunjukkan minat dalam meningkatkan pekerjaan komisi bersama Rusia-Indonesia untuk perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis, ungkapnya. Luar biasanya, Rusia ingin membantu Indonesia mengembangkan energi nuklir. Kami berharap negosiasi tentang rancangan perjanjian yang relevan akan diadakan pada akhir tahun dan akan membuahkan hasil. Banyak perusahaan kami termasuk perusahaan energi beroperasi di Indonesia. Rosatom State Corporation yang memiliki pengalaman dan kompetensi unik dengan teknologi yang tidak memiliki analog di dunia, siap untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek bersama, termasuk yang terkait dengan penggunaan teknologi nuklir non-energi, misalnya dalam kedokteran dan pertanian, paparan Putin. Rusia nampaknya memang sengaja ingin melakukan berbagai penetrasi kerjasama dengan Indonesia. Salah satunya niatan Rusia menjual Su-35 kepada Indonesia. Rusia sangat menyayangkan Su-35 batal tak jadi dibeli oleh Indonesia karena Su-35 diblokir oleh AS sehingga Indonesia tak membelinya. Juga usaha memblokir Su-35 ini membuat senjata Rusia agar tak laku di pasaran. Ekspor senjata Rusia juga menghadapi biaya yang signifikan karena pengenaan sanksi AS pada bulan Juni 2021. Kepala VSMTC, Dmitry Sugayev, mengatakan bahwa Rusia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyaksikan bahwa mitranya Indonesia juga berada di bawah tekanan yang sangat serius. Beber situs resmi Kongres AS, Kongres.gov Oktober 2021 lalu. Pelarangan Indonesia membeli Su-35 ini ada pada saat era Presiden Donald Trump. Indonesia sebenarnya sudah meminta AS agar tetap mengizinkan untuk membeli Su-35, tapi dasar kepala batu, AS ogah mengabulkan permintaan Indonesia. Laporan media menyatakan administrasi Trump menolak permintaan tersebut dan Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan pembelian Su-35, bebernya.
Rusia ketika tahu Indonesia dilarang membeli Su-35 khawatir. Padahal segala keperluan hingga transaksi pembelian Su-35 sudah matang, tinggal eksekusi. Bahkan Rusia sekalian bergerak mencari celah agar Indonesia tetap bisa mendapatkan Su-35. Meskipun ada upaya terang-terangan dan kasar oleh Amerika Serikat untuk melanggar hak kedaulatan negara-negara merdeka untuk memastikan keamanan mereka sendiri, sistem kerjasama militer teknis kami beroperasi dengan efisiensi tinggi, ujar Dmitry Sugayev dikutip dari Eurasian Times. Sugayev menjelaskan jika Rusia menyusun langkah-langkah tersistematis agar Su-35 bisa dimiliki oleh Indonesia. Langkah-langkah ini juga bakal melindungi negara calon pembeli dari sanksi AS. Sebelumnya kami berhasil menyusun langkah-langkah untuk melawan tekanan sanksi dari AS dan sekutunya. Langkah-langkah ini memungkinkan untuk secara efektif melindungi produsen senjata Rusia dan pembeli asing kami, beber Sugayev. Namun Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo menjelaskan jika dengan berat hati pembelian Su-35 sudah ditanggalkan. Bahkan pada gelaran Seminar Internasional Air Force 2022 di Jakarta, Rabu 30 Maret 2022, Fajar mengungkapkan pembelian alutsista semacam jet tempur entah itu Su-35, Rafale atau F-15 Eagle II bukan kewenangan jajarannya. Jadi untuk pembelian alutsista itu bukan kewenangan kami, jelas Fajar. Ia menuturkan bahwa AU Indonesia cuma bertugas menyiapkan sumber daya manusia, yakni pelatihan, pembinaan hingga perawatan alutsista. Untuk kewenangan pembelian alutsista sepenuhnya berada di tangan Kementerian Pertahanan RI. Kewenangan kami adalah bagaimana kami menyiapkan pelatihan, pembinaan, dan lain sebagainya. Pembangunan militer Indonesia yang berkelanjutan mungkin tidak hanya melawan Cina, penempatan marinir AS di Australia juga bisa menjadi sebab yang kuat. Menurut media Rusia, pertumbuhan berkelanjutan militer Indonesia tidak hanya terkait dengan pesatnya perkembangan ekonomi negara, tetapi juga memikirkan kembali ancaman militer saat ini, jelasnya. Rusia khawatir jika situasi dalam negeri Indonesia sedang goyah. 2.500 pasukan marinir AS bisa melakukan intervensi militer secara cepat. Kekuatan intervensi bersenjata terang-terangan di Australia yang relatif dekat dengan perbatasan Indonesia merupakan potensi ancaman bagi Indonesia. Jika situasi politik dalam negeri di Indonesia meningkat dengan cara apapun, dari perjuangan demokrasi yang diilhami dari luar hingga munculnya serang separatis baru, ancaman dari Korps Marinir AS bisa tampak lebih dekat, bebernya. Indonesia pasti sudah memperhitungkan eskalasi ini sebelum Rusia memperingatkannya.